Pengertian antropologi kesehatan. Antropologi kesehatan adalah ilmu tentang pengaruh unsur-unsur budaya terhadap pemahaman masyarakat tentang penyakit dan kesehatan. Menurut Weaver, bahwa antropologi kesehatan adalah cabang dari antropologi terapan yang menangani berbagai aspek dari kesehatan dan penyakit. Sedangkan menurut Hasan dan Prasad, antropologi kesehatan adalah cabang ilmu mengenai manusia yang mempelajari aspek-aspek biologi dan kebudayaan manusia termasuk sejarahnya dari titik tolak pandangan untuk memahami kedokteran atau medikal, sejarah kedokteran atau mediko-historikal, hukum kedokteran atau mediko-legal, aspek sosial kedokteran atau mediko-sosial, dan masalah-masalah kesehatan manusia. Menurut Hochstrasser, antropologi kesehatan adalah pemahaman bio-budaya manusia dan karya-karyanya yang berhubungan dengan kesehatan dan pengobatan. Sedangkan menurut Lieban, antropologi kesehatan adalah studi yang fenomena medis. Sedangkan menurut Febrega, antropologi kesehatan adalah studi yang menjelaskan berbagai faktor, mekanisme, dan proses yang memainkan peranan di dalam atau mempengaruhi cara-cara di mana individu-individu dan kelompok-kelompok terkena oleh atau berespons terhadap sakit dan penyakit, mempelajari masalah-masalah tentang penyakit, mempelajari masalah-masalah sakit dan penyakit dengan penekanan terhadap pola-pola tingkah laku. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia, baik dari segi kebudayaan, peran tingkah laku, aspek biologi, dan kesehatan antropologi. Kesehatan merupakan ilmu yang mempelajari gejala-gejala sosial budaya, bio-budaya, dan ekologi budaya. Dari kesehatan dan kesakitan yang dilihat dari segi-segi fisik, jiwa dan sosial, serta perawatannya masing-masing dan interaksi antara ketiga segi ini dalam kehidupan masyarakat, baik pada tingkah individual maupun tingkah kelompok sosial. Keseluruhannya, antropologi kesehatan menjelaskan secara komprehensif dan interpretasi berbagai macam masalah tentang kehidupan bolak-balik bio-budaya antara tingkah laku manusia di masa lalu dan masa kini dengan derajat kesehatan dan penyakit, tanpa mengutamakan perhatian dari penggunaan praktis dari pengetahuan tersebut. Partisipasi profesional antropolog dalam program-program yang bertujuan memperbaiki derajat kesehatan melalui pemahaman yang lebih besar tentang hubungan antara gejala biososial budaya dengan kesehatan serta melalui perubahan tingkah laku sehat dan ke arah yang diyakini akan meningkatkan kesehatan yang lebih baik. Selanjutnya itu antropologi kesehatan di suku Jawa. Nah, di suku Jawa itu untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya suatu penyakit menggunakan konsep personalistik. Jadi, menurut masyarakat di sana itu penyebab suatu penyakit adalah karena makhluk supernatural seperti makhluk gaib, dewa, roh leluhur, hantu atau roh jahat, atau bahkan karena tukang sihir. Jadi penyakit ini itu disebut penyakit yang tidak wajar atau tidak biasa, atau dalam bahasa Jawanya disebut ora lumrah atau ora sabaene. Jadi penyembuhannya pun menggunakan pengetahuan gaib atau supernatural seperti melakukan upacara atau sesajen.
Penyembuhannya pun bukan melalui dokter ataupun secara medis, tetapi melalui seorang dukun atau yang disebut dengan uwong tuo. Di suku Jawa mempercayai bahwa unsur manusia terdiri dari alam semesta dan dari unsur yang ada dalam tubuh manusia itu sendiri. Artinya bahwa perilaku dari kehidupan manusia, sifat-sifat manusia dipengaruhi oleh unsur alam yang ada di sekitar manusia maupun unsur fisik yang ada di dalam diri manusia sendiri yang menyatu dalam kehidupannya. Hal ini mengakibatkan manusia akan mengalami kesenjangan. Masuk angin sebagai salah satu penyakit yang paling sering dialami oleh masyarakat suku Jawa akibat dari pola kerja maupun perubahan cuaca di lingkungan tempat mereka tinggal. Untuk itu, untuk pengobatannya, masyarakat suku Jawa lebih memilih untuk melakukan pengobatan tradisional kerokan, yang dimana menurut mereka, ketika terapi kerokan ini dilakukan, angin yang ada di dalam tubuh kita itu dapat dikeluarkan secara langsung. Tubuh yang awalnya dingin oleh angin akan menjadi panas akibat kerokan, dan tubuh yang awalnya terasa berat akan menjadi lebih ringan pasca dikerok. Dan untuk itu akan menghasilkan keseimbangan unsur-unsur yang ada dalam tubuh kita sehingga tubuh kita itu menjadi pulih kembali. Adapun peralatan yang biasa mereka gunakan untuk terapi kerokan ini, yang pertama itu ada minyak atau balsam sebagai pelicin agar tangan tidak terluka pada saat bersentuhan atau gesekan dengan koin. Kedua itu ada uang koin, yang ketiga itu ada kain lap. Adapun untuk prosedurnya, yaitu dengan cara menggesekkan uang koin dari atas ke bawah dan dari sisi miring kiri ke kanan pada ruas tulang belakang maupun leher. Sampai saat ini masih ada ibu hamil yang tidak mau melakukan perawatan kehamilan ke bidan dikarenakan merasa kehamilan adalah hal yang biasa-biasa saja, terutama pada ibu hamil yang berusia 35 tahun ke atas dan sudah memiliki banyak anak. Selain itu, masyarakat masih menganut budaya Jawa dalam masalah kehamilan seperti upacara 4 bulan atau yang disebut dengan istilah Jawa ngupati, yaitu suatu ritual yang dilakukan saat usia kehamilan berumur 4 bulan. Ritual ini tujuannya adalah agar bayi dalam kandungannya sehat sampai dilahirkan ke dunia. Pada suku Jawa, tradisi yang diberikan pada ibu setelah melahirkan dengan cara membakar daun dadap, kemudian dicampur merica dan dipakai untuk pembalut di celana. Hal ini ditinjau dari kesehatan dapat mempercepat penyembuhan, karena terjadi vasodilatasi pembuluh darah dekat luka pasca melahirkan. Baik, untuk pengobatan tradisional masyarakat Jawa itu ada beberapa pengobatan. Yang pertama itu temulawak, untuk mengobati penyakit kuning dengan cara diparut, diperas dan akhirnya diminum 2 kali sehari 1 sendok makan, dan ditambahkan sedikit gula, dan dapat juga digunakan sebagai penambah nafsu makan. Dan yang kedua adalah mahkota dewa untuk menurunkan tekanan darah tinggi, yakni dengan dikeringkan terlebih dahulu lalu diseduh setiap hari dan diminum seperlunya. Dan yang ketiga itu ada brotowali sebagai obat untuk menghilangkan rasa nyeri, peredam panas dan penambah nafsu makan. Baik, yang keempat itu ada daun sirih, digunakan untuk membersihkan vagina. Yang kelima itu ada jahe, untuk menurunkan demam, panas, biasanya dengan diseduh lalu diminum ataupun dengan diparut dan ditempelkan di ibu jari kaki. Baik, yang terakhir itu ada air kelapa hijau dengan madu lebah untuk menyembuhkan sakit kuning, yaitu dengan cara 1 kelapa cukup untuk 1 hari. Daging kelapa muda dapat dimakan sekaligus. Tidak boleh kelapa yang sudah tua. Di sini kami mengambil 3 jenis jamu khas Jawa. Yang pertama itu ada jamu beras kencur. Nah, jamu beras kencur ini berkhasiat untuk menghilangkan pegal-pegal pada tubuh dan sebagai penyegar saat sesudah bekerja. Dengan membiasakan atau mengonsumsi jamu ini secara rutin, maka tubuh akan terhindar atau terjauhkan dari pegal-pegal dan linu yang bisa timbul akibat keseringan bekerja. Selain itu juga beras kencur ini bisa meringankan batuk
dan merupakan seduhan yang sangat tepat untuk jamu batuk. Nah, yang kedua itu ada jamu kunci suruh. Di sini jamu kunci suruh bermanfaat sangat besar untuk para wanita, terutama ibu-ibu yang ingin mengobati keputihan. Sedangkan manfaat lainnya juga dapat merapatkan bagian intim wanita, menghilangkan bau badan, mengecilkan rahim dan perut, serta jamu ini juga dapat menguatkan gigi. Nah, untuk yang ketiga ada jamu uyup-uyup atau gepyokan. Jamu uyup-uyup atau gepyokan ini adalah jamu yang digunakan untuk meningkatkan produksi air susu ibu, terutama pada ibu yang sedang menyusui. Hanya saja ada beberapa atau sebagian penjual yang mengatakan bahwa jamu uyup-uyup ini tidak hanya digunakan untuk meningkatkan produksi air susu ibu, melainkan jamu ini memiliki khasiat juga menghilangkan bau badan yang kurang sedap, baik itu pada ibu ataupun pada anak. Dan jamu ini juga dapat mendinginkan perut.